Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqana suril haqqi bil haqqi ila siratikal mustaqim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Abdul Fattah selaku dosen pengampu dari mata kuliah Studi Al-Quran dan Al-Hadis beserta seluruh teman-teman yang berbahagia yang insya Allah selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala kulli hal wa nikmah, karena dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk kembali bersua dalam perkuliahan kita hari ini. Salawat serta salam juga semoga senantiasa dan semakin sering kita lantunkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang dengan perjuangan beliau telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Baiklah, pada hari ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari makalah kami dengan tema Makiyah dan Madaniyah, yang dalam hal ini saya sebagai pemateri pertama akan langsung memaparkan subbab yang pertama, yakni definisi dari Makiyah dan Madaniyah. Definisi Makiyah dan Madaniyah. Ada beberapa definisi tentang Makiyah dan Madaniyah yang dikemukakan oleh para ulama. Dalam hal ini masing-masing ulama memiliki perbedaan satu sama lain, disebabkan oleh perbedaan kriteria yang ditetapkan oleh setiap ulama. Sedangkan definisi secara harfiah sendiri, kata Makiyah di sini berasal dari masdar atau kata dasarnya Makkah, dan Madaniyah berasal dari kata Madinah. Maka dalam hal ini Makiyah dapat dimaknai yang bersifat Makkah atau yang berasal dari Makkah, sedangkan Madaniyah bermakna yang bersifat Madinah atau yang berasal dari Madinah. Sedangkan definisi secara istilahnya, ulama klasik mengemukakan 3 perspektif dalam mendefinisikan Makiyah dan Madaniyah, yaitu yang pertama dengan teori makani atau perspektif tempat turunnya, yang kedua zamani atau perspektif masa turunnya, dan yang ketiga teori hitobi atau perspektif topik pembicaraannya. Baiklah, yang pertama yaitu teori makani atau perspektif tempat turunnya. Makiyah adalah sebutan bagi ayat-ayat yang diturunkan di wilayah Makkah dan sekitarnya, seperti Mina, Arafah, Hudaibiyah, dan lain sebagainya. Sedangkan Madaniyah adalah sebutan bagi ayat-ayat yang turun di wilayah Madinah dan sekitarnya, seperti Uhud, Quba, Hula, dan lain sebagainya. Maka berdasarkan definisi ini dapat kita pahami bahwa Makiyah adalah surat dalam Al-Quran yang turun di Mekah dan sekitarnya. Sedangkan Madaniyah ialah surat yang diturunkan di Madinah dan sekitarnya. Teori yang kedua yakni teori zamani atau perspektif masa turunnya. Nah, menurut definisi ini, Makiyah adalah ayat-ayat yang diturunkan sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, walaupun ayat tersebut tidak turun di wilayah Mekah. Sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat yang diturunkan selepas Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, walaupun ayat tersebut tidak turun di wilayah Madinah. Nah, maka berdasarkan definisi kedua ini dapat kita simpulkan, walaupun ayat Al-Quran turun di Mekah, tetapi setelah Rasulullah SAW hijrah, maka ayat tersebut termasuk ke dalam golongan Madaniyah. Yang ketiga yakni teori hitobi atau perspektif dari topik pembicaraannya. Nah, berdasarkan definisi hitobi, Makiyah ialah ayat-ayat Al-Quran yang berisi seruan terhadap penduduk Mekah. Sedangkan Madaniyah berisi tentang seruan yang ditujukan kepada penduduk Madinah. Maka dengan dasar definisi ini, para ulama memberikan kesimpulan bahwa ayat atau surat dalam Al-Quran yang dimulai dengan lafadz Ya Ayuhan Nas, wahai sekalian manusia, maka dikategorikan sebagai Makiyah. Sebab pada waktu itu mayoritas penduduk Mekah masih kufur atau belum beriman. Sedangkan ayat atau surat yang dimulai dengan redaksi Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, dikategorikan sebagai Madaniyah.
Sebab pada waktu itu pondasi keimanan sudah mulai tumbuh dan terbentuk pada mayoritas penduduk Madinah. Nah, tetapi jika kita berpatokan pada definisi ini, maka akan ditemukan dua kejanggalan. Yakni yang pertama, surat-surat dalam Al-Quran tidak selalu dimulai dengan salah satu seruan di atas. Dan tidak semua ayat atau surat yang terdapat dua seruan tersebut adalah selalu Makkiyah ataupun Madinah. Contohnya di sini misal dalam surat Al-Baqarah yang termasuk Madaniyah. Tetapi sebagian dari redaksi ayatnya terdapat lafaz ya ayuhan nas. Contohnya ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum dan seterusnya. Walaupun terdapat redaksi ya ayuhan nas di sini, tetapi surat Al-Baqarah tetap dikategorikan sebagai surat Madaniyah. Contoh yang lain terdapat pada surat Al-Hajj yang termasuk ke dalam golongan surat Makkiyah. Tetapi di dalamnya juga terdapat lafaz ya ayyuhalladzina amanu. Nah, di sini surat Al-Hajj tetap dikategorikan sebagai surat Makkiyah walaupun di dalamnya terdapat redaksi ya ayyuhalladzina amanu. Nah, melihat dari tiga definisi Makkiyah dan Madaniyah di atas, kesemuanya ini memiliki kesamaan dengan pengertian yang dikemukakan oleh As-Suyuti yang sama-sama mengacu pada 3 poin seperti yang telah dijelaskan tadi. Tetapi terdapat sedikit perbedaan, yaitu pada urutan penempatannya. As-Suyuti di sini menempatkan pendapat paling masyhur itu di urutan pertama, yaitu definisi tentang Makkiyah adalah ayat atau surat yang diturunkan sebelum hijrah dan Madaniyah adalah ayat atau surat yang diturunkan setelah hijrah. Baiklah, untuk subbab yang kedua, yakni perihal klasifikasi surat Makkiyah dan Madaniyah akan dipaparkan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Klasifikasi Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah dan Madaniyah pada dasarnya memang tidak dapat diketahui kecuali melalui riwayat yang disampaikan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab mereka merupakan orang-orang yang menjadi saksi hidup pada masa wahyu itu diturunkan. Demikian juga para tabi'in yang mendengar dan mendapat riwayat terperinci langsung dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehubungan dengan ini, Imam Bukhari meriwayatkan satu makalah daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an yang berbunyi, demi Allah tiada Tuhan selainnya, tidak diturunkan suatu surah dari kisah Allah melainkan saya tahu di mana ia diturunkan dan kepada siapakah ia diturunkan. Demi sesungguhnya kalaulah saya tahu ada orang lain yang lebih tahu dariku tentang kitab Allah dan perjalanan kepadanya, boleh sampai dengan menggunakan unta, niscaya aku akan menungganginya. Menurut Abu Bakar bin Hasor, jumlah dari surat-surat Madaniyah yang disepakati oleh para ulama berjumlah 20. Di antara yaitu Al-Baqarah, surat Al-Baqarah, surat Al-Imran, surat An-Nisa, surat Al-Maidah, surah Al-Anfal, surah At-Taubah, surat An-Nur, surat Al-Lahab, Al-Ahzab, surat Muhammad, surat Al-Fatah, surat Al-Hujurat, surat Al-Hadid, surat Al-Mujadalah, surat Al-Hasyr, surat Al-Mumtahanah, surat Al-Jumu'ah, surat Al-Munafikun, surat At-Tolak, surat At-Tahrim, dan surat An-Nasr. Ada juga yang berpendapat bahwa surat Madaniyah berjumlah sekitar 12 surat, yaitu surat Al-Fatihah, surat Ar-Ra'd, surat Ar-Rahman, surat As-Saff, surat At-Taghabun, surat At-Tatfif, surat Al-Qadr, surat Al-Bayyinah, surat Al-Zalzalah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan surat An-Nas. Kemudian Imam Abu Syahbah membagi lagi surat-surat dalam Al-Quran menjadi 4 macam, yaitu 1. Surat-surat Makkiyah murni, 2. Surat Madaniyah murni, 3. Surat Makkiyah yang berisi ayat-ayat Madaniyah, yang keempat surat-surat Madaniyah yang berisi ayat-ayat Makkiyah. Yang pertama yaitu surat-surat Makkiyah murni. Apa itu surat-surat Makkiyah murni? Surat-surat Makkiyah murni yaitu surat-surat Makkiyah yang seluruh ayatnya juga berstatus Makkiyah. Tidak satu pun ayat yang berupa ayat Madaniyah. Yang kedua, surat-surat Madaniyah murni, yaitu surat-surat Madaniyah yang seluruh ayatnya berstatus Madaniyah tanpa satu pun ayat yang berstatus Makkiyah. Kemudian
Yang ketiga, surat-surat Makkiyah yang berisi ayat-ayat madaniyah, yaitu surat-surat yang sebetulnya mayoritas berisi ayat-ayat Makkiyah sehingga berstatus surat Makkiyah. Namun di dalamnya terdapat beberapa ayat yang berstatus madaniyah. Yang keempat, surat-surat madaniyah yang berisi ayat-ayat Makkiyah, yaitu surat-surat yang sebetulnya mayoritas berisi ayat-ayat madaniyah sehingga berstatus surat madaniyah. Namun di dalamnya ada beberapa ayat yang berstatus Makkiyah. Maka dari sini dapat disebutkan bahwa surat Makkiyah atau Madaniyah tidaklah berarti bahwa seluruh isi surat tersebut Makkiyah atau Madaniyah. Karena di dalamnya bisa berupa surat Makkiyah. Karena di dalam surat Makkiyah bisa jadi terdapat ayat-ayat Madaniyah, dan begitu pula sebaliknya di dalam surah Madaniyah kadang terdapat ayat-ayat Makkiyah. Oleh karenanya, pengklasifikasian surat sebagai surat Makkiyah dan Madaniyah adalah menurut sebagian besar ayat-ayat yang terkandung di dalamnya. Jika sebagian besar surat berisi Makkiyah, maka surat tersebut digolongkan kepada surat Makkiyah, dan begitu pula sebaliknya. Begitu penjelasan dari klasifikasi surat Makkiyah dan Madaniyah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Kaidah-kaidah dalam mengetahui Makkiyah dan Madaniyah. Untuk mengetahui dan menentukan Makkiyah dan Madaniyah, para ulama berstandar pada dua cara utama, yaitu yang pertama, sima'i naqli, pendengaran apa adanya, dan qiyas ijtihadi, bersifat ijtihad. Cara pertama didasarkan pada riwayat sahih dari para sahabat yang hidup pada saat dan menyaksikan turunnya wahyu, atau dari para tabi'in yang menerima dan mendengar langsung dari para sahabat bagaimana, di mana, dan peristiwa apa yang berkaitan dengan turunnya wahyu tersebut. Mayoritas dalam menentukan Makkiyah dan Madaniyah itu didasarkan pada cara yang pertama. Adapun penjelasan tentang penentuan itu telah banyak dituangkan dalam beberapa kitab tafsir bil ma'sur, kitab-kitab asbab an-nuzul, dan beberapa pembahasan tentang studi ilmu Al-Quran. Namun demikian, dari semua penjelasan di atas itu tidak dapat sedikit pun keterangan dari Rasulullah SAW, karena dalam menentukan Makkiyah dan Madaniyah itu bukanlah sebuah kewajiban, kecuali dalam hal untuk mengetahui perbedaan mana ayat yang nasikh dan mana ayat yang mansukh. Al-Qadi Abu Bakar bin At-Tayyib Al-Baqillani dan dalam Al-Intisar beliau menyatakan, pengetahuan tentang Makkiyah dan Madaniyah itu mengacu pada hafalan para sahabat dan tabi'in. Tidak ada satupun keterangan yang dari Rasulullah SAW mengenai hal itu, karena beliau tidak diperintahkan untuk itu, dan Allah tidak menjadikan ilmu pengetahuan itu sebagai kewajiban umat. Bahkan sekalipun sebagian pengetahuannya dan pengetahuan mengenai sejarah nasikh dan mansukh itu wajib bagi ahli ilmu, tetapi pengetahuan tersebut tidak harus diperoleh melalui nas dari Rasulullah SAW. Cara kiasi ijtihadi didasarkan pada ciri-ciri Makkiyah dan Madaniyah. Para ulama memuat kesimpulan analogis bagi keduanya, yang dapat menjelaskan ciri khas gaya bahasa dan beberapa persoalan yang dibicarakan oleh masing-masing ayat Makkiyah dan Madaniyah. Kemudian lahirlah kaidah-kaidah kunci untuk mendapatkan ciri-ciri tersebut. Berikut ini karakteristik secara umum yang menunjukkan ciri Makkiyah, yaitu yang pertama, setiap surat yang di dalamnya mengandung ayat-ayat sajdah. Yang kedua, setiap surat yang mengandung lafaz kalla adalah Makkiyah. Lafaz ini hanya terdapat dalam separuh terakhir dari Al-Quran dan disebutkan sebanyak 30 kali dalam 15 surat. Yang ketiga, setiap surat yang mengandung ya ayyuhan nas dan tidak mengandung ya ayyuhalladzina amanu adalah Makkiyah, kecuali surat Al-Hajj yang pada akhir suratnya terdapat ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Namun demikian, sebagian besar ulama berpendapat bahwa ayat tersebut adalah ayat Makkiyah. Yang keempat,
Setiap surat yang mengandung kisah para nabi dan umat terdahulu adalah Makkiyah, kecuali surat Al-Baqarah. Yang kelima, setiap surat yang mengandung kisah Adam dan Iblis adalah Makkiyah, kecuali surat Al-Baqarah. Yang keenam, setiap surat yang dibuka dengan huruf-huruf muqatta'ah atau hijai seperti alif lam mim, alif lam ra, ha mim, dan lain-lainnya adalah Makkiyah, kecuali surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Adapun surat Ar-Ra'd masih diperselisihkan. Adapun dari segi ciri, tema, dan gaya bahasanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dakwah kepada tauhid dan beribadah hanya kepada Allah. Pembuktian mengenai risalah kebangkitan dari hari pembalasan, hari kiamat, dan kedahsyatannya. Neraka dan siksaannya, surga dan nikmatnya, argumentasi terhadap orang musyrik dengan menggunakan bukti-bukti rasional dan ayat-ayat kauniyah. Yang kedua, peletakan dasar-dasar umum bagi perundang-undangan dan akhlak yang mulia yang dijadikan dasar terbentuknya suatu masyarakat, pengambilan sikap tegas terhadap kriminalitas orang-orang musyrik yang telah banyak menumpahkan darah, memakan harta anak yatim secara zalim, penguburan hidup-hidup bayi, perempuan, dan tradisi buruk lainnya. Yang ketiga, menyebutkan kisah para nabi dan umat-umat terdahulu sebagai pelajaran, sehingga mengetahui nasib orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul, sebagai hiburan bagi Rasulullah sehingga beliau tabah dalam menghadapi gangguan mereka dan yakin akan menang. Yang keempat, kalimatnya singkat, padat. Sebagai contoh, juz Tabarak, semua ayatnya Makki dan jumlah ayatnya 431 ayat. Juz Amma, juga semuanya Makki, jumlah ayatnya 570 ayat. Demikian juga surat Asy-Syu'ara, jumlah ayatnya sebanyak 227 ayat, disertai kata-kata yang mengesankan sekali di telinga, terasa menembus dan terdengar sangat keras, menggetarkan hati, dan maknanya pun meyakinkan dengan didukung oleh lafaz-lafaz sumpah. Karakteristik umum yang menunjukkan ciri Madaniyah yaitu yang pertama, setiap surat yang berisi kewajiban atau sanksi hukum. Yang kedua, setiap surat yang di dalamnya disebutkan orang-orang munafik kecuali surat Al-Ankabut ialah Makkiyah. Yang ketiga, setiap surat yang di dalamnya terdapat dialog dengan ahli kitab. Dari segi tema dan gaya bahasanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan masalah ibadah, muamalah, had, kekeluargaan, warisan, jihad, perang, kaidah hukum, dan masalah perundang-undangan. Yang kedua, seruan terhadap ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani, dan ajakan kepada mereka untuk masuk Islam. Penjelasan mengenai penyimpangan mereka terhadap kitab-kitab Allah, permusuhan mereka terhadap kebenaran, dan perselisihan mereka setelah keterangan datang kepada mereka karena rasa dengki di antara sesama mereka. Yang ketiga, menyingkap perilaku orang munafik, menganalisis kejiwaannya, membuka kedoknya, dan menjelaskan bahwa ia berbahaya bagi agama. Yang keempat, suku kata dan ayatnya panjang-panjang, seperti contoh juz Qad Sami'a, semua ayatnya madani, jumlah ayatnya 137 ayat. Surah Al-Anfal yang jumlah ayatnya hanya 75 ayat dan dengan gaya bahasa yang memantapkan syariat serta menjelaskan tujuan dan syariatnya. Berikut kegunaan mempelajari Makkiyah dan Madaniyah. Adapun manfaat atau kegunaan mempelajari ilmu Makkiyah dan Madaniyah sebagai berikut. Yang pertama, dapat dijadikan sebagai alat bantu dalam menafsirkan Al-Quran. Yang kedua, dapat diresapi gaya bahasa Al-Quran dalam metode berdakwah menuju jalan Allah, sebab situasi dan kondisi yang berbeda harus dihadapi dengan bahasa dan metode tersendiri. Yang ketiga, dengan ilmu ini dapat ditegakkan sejarah Nabi SAW dengan cara mengikuti jejak langkah beliau dalam berdakwah, baik ketika di Mekah maupun ketika di Madinah. Yang keempat, dapat diketahui ilmu Al-Quran dan sekaligus perbedaan Al-Quran dan mengajak manusia menuju jalan yang benar. Yang kelima, dan ilmu ini dapat diketahui dan dijelaskan tingkat perhatian kaum muslimin terhadap Al-Quran, termasuk di dalamnya
hal-hal yang berkaitan dengan pengetahuan tentang sejarah pembentukan sesuatu hukum, sekaligus hikmah pensyariatan, serta fase-fase pembenanannya. Yang keenam, dapat diketahui lebih mudah ayat-ayat Al-Quran yang nasikh dan mansukh. Yang ketujuh, dapat diketahui mana ayat yang lebih dahulu diturunkan dan yang belakangan diturunkan. Adapun pengetahuan tentang Makkiyah dan Madaniyah mempunyai beberapa faedah, antara lain, yang pertama, untuk dijadikan alat bantu dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, sebab pengetahuan tentang tempat turunan ayat dapat membantu memahami ayat tersebut dan menafsirkannya dengan penafsiran yang benar, sekalipun yang menjadi pegangan adalah pengertian umum lafaz, bukan sebab yang khusus. Berdasarkan hal itu, seorang penafsir dapat membedakan antara ayat yang nasikh atau yang menghapuskan dengan yang mansukh atau yang dihapuskan. Bila di antara kedua ayat terdapat makna yang kontradiktif atau berlawanan, maka yang datang kemudian tentu merupakan nasikh atas yang terdahulu. Yang kedua, meresapi gaya bahasa yang dipergunakan Al-Quran dan memanfaatkannya dalam metode berdakwah menuju jalan Allah, sebab setiap situasi mempunyai bahasa tersendiri. Memperhatikan apa yang dikehendaki oleh situasi merupakan arti paling khusus dalam ilmu retorika. Karakteristik gaya bahasa Makkiyah dan Madaniyah dalam pun memberikan kepada orang yang mempelajarinya sebuah metode dalam menyampaikan dakwah ke jalan Allah yang sesuai dengan kejiwaan lawan berbicara dan menguasai pikiran, perasaan, serta mengatasi apa yang ada dalam dirinya dengan penuh kebijaksanaan. Setiap tahapan dakwah mempunyai topik dan pola penyampaian tersendiri. Pola penyampaian itu berbeda-beda sesuai dengan perbedaan tata cara, keyakinan, dan kondisi lingkungan. Hal yang demikian nampak dalam berbagai cara Al-Quran menyeluruh berbagai golongan. Misalnya, seruan terhadap orang-orang yang beriman, musyrik, munafik, dan ahli kitab. Yang ketiga atau yang terakhir, mengetahui sejarah hidup Nabi melalui ayat-ayat Al-Quran, turunnya wahyu kepada Rasulullah, sejalan dengan sejarah dakwah dengan segala peristiwanya, baik pada periode Mekah maupun periode Madinah, sejak permulaan turunnya wahyu hingga ayat yang terakhir diturunkan. Demikian presentasi kami dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.